Halo sobat, kembali di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film seru berjudul Roadhouse. Kalau gitu langsung aja intro. Kisah bermula dari kedatangan wanita bernama Frankie ke sebuah arena tarung bebas. Ia bermaksud menemui petarung juara bernama Carter. Dan kebetulannya, pria yang dicari sedang menghajar seorang lawan di dalam arena. Sementara di sisi lain, terlihat lelaki dengan memakai hoodie, baru saja tiba di sana. Orang yang bernama Dalton ini berniat menantang demi mendapat uang hadiah kemenangan malam itu. Di scene yang bersamaan, tampak Carter dinobatkan sebagai juara bertahan. Namun kegembiraannya terhenti ketika tahu yang menantang berduel adalah Dalton. Yang lebih mengagetkan, dia mengatakan menolak bertarung sambil berjalan keluar ring. Dan hal tadi disaksikan semua penonton, termasuk juga Frankie. Saat itu, Dalton dinyatakan sebagai pemenang sebab Carter dianggap kalah sebelum bertanding, yang artinya ia berhak mendapat uang hadiah sebagai juara. Berikutnya dia bergerak meninggalkan lokasi. Tapi di waktu menuju parkiran mobil, Dalton tiba-tiba dicegat orang suruhan Carter yang berniat berampas uang kemenangan tadi dengan langsung menusukkan pisau. Namun kriminal itu lari begitu melihat lawannya seperti tidak punya rasa takut. Singkat cerita, Dalton berusaha menghentikan pendarahan di perutnya dengan menutup luka menggunakan lakban. Kebetulannya Frankie yang berjalan mendekat tidak sengaja melihat hal itu. Dia kemudian lantas menawari Tuk berobat ke rumah sakit, tapi ditolak. Di momen inilah keduanya berkenalan. Saat itu Frankie mengatakan, sebenarnya dia hendak menemui Carter untuk menawarkan pekerjaan sebagai pengamanan di bar miliknya bernama Roadhouse. Karena Dalton dirasa lebih jago, wanita ini membujuk si Dalton agar mau bekerja untuknya, termasuk penjelasan gaji yang akan diterima beserta tempat tinggal gratis jika bersedia. Saat itu, Frankie merasa ucapannya tidak disimak. Namun sebelum berpisah, ia memberikan alamat dan nomor ponsel. Perempuan ini berharap jika Dalton berminat, langsung datang saja ke barnya. Adegan berlanjut. Ternyata si Dalton ini menjalani hidup yang tidak teratur. Ia sering menumpang menginap di pom bensin, dan juga selalu diusir petugas sebab dianggap mengganggu kenyamanan. Karena berkendara sambil menahan kantuk, hampir saja dia terlindas kereta ketika melewati satu perlintasan. Ringkas cerita, setelah memutuskan menerima tawaran kerja dari Frankie, besoknya Dalton bergegas menaiki bis menuju Florida di mana bar bernama Roadhouse berada. Ia selanjutnya turun di halte pemberhentian. Ternyata area itu adalah kawasan wisata pantai. Sementara Dalton yang kurang mengenal daerah ini lantas bertanya pada seorang remaja bernama Charlie. Di waktu bersamaan ayah Charlie bernama Stephen menghampiri. Pria yang membuka bisnis toko buku itu mengatakan, Roadhouse ada di seberang jalan, bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Karena diperlakukan ramah, Dalton merasa dekat dengan mereka. Dan akhirnya, tibalah ia di bar tujuan. Tempat itu memang cocok untuk bersantai, bersenang-senang. Waktu mulai menjalani jobnya, Dalton baru paham jika Roadhouse ramai di malam hari, dan uniknya sering terjadi perkelahian antara tamu. Keributan kecil ini biasa diredam oleh seorang staf bar bernama Billy. Tapi tidak diduga 30 menit berselang terlihat sekelompok berandal berdatangan. Mereka sepertinya berniat membuat ricuh, sebab satu kriminal bernama Dale tampak mengganggu semua pengunjung. Sementara Dalton yang tak ingin kekacauan terjadi lagi, coba mengusir para berandal, dengan mengancam akan merusak kendaraan mereka jika tidak segera pergi. Begitu mendengarnya, Dale yang tersinggung spontan mengajak kawan-kawan untuk mengeroyok. Tapi situasi jadi terbalik. Ketika Dalton yang mantan petarung profesional membuat para kriminal itu babak belur. Dan seusai perkelahian, ia berusaha menawarkan perdamaian dengan membawa berandalan tadi ke rumah sakit.
Singkat cerita, di klinik inilah secara tidak sengaja, dia berkenalan dengan seorang dokter bernama Ellie yang mengobati pendarahan luka di perutnya. Scene berlanjut. Masih di malam yang sama, Dalton kemudian kembali ke bar untuk menumpang menginap. Tapi Frankie yang mengerti pegawai barunya ini belum memiliki tempat tinggal. Lantas menyuruh agar memakai saja rumah perahu miliknya sebagai hunian selama bekerja. Seusai mendengar itu, Dalton langsung menuju dermaga. Dan setelah diizinkan petugas jaga, dia bisa bermalam. Namun di tengah istirahatnya, ia seolah bermimpi flashback ke masa masih menjalani laga tarung di UFC. Dan tiba-tiba dia juga terbangun karena kedatangan Laura, seorang rekan kerja di bar, yang mampir membawakan sarapan. Kisah berlanjut. Siangnya, Dalton berencana bersantai sebentar ke toko buku milik Charlie. Ternyata bisnis yang dijalani remaja ini sedang mengalami masalah menuju kebangkrutan, sebab sepi pengunjung dan lingkungannya rawan kriminal. Dan semua hal tadi diketahui Dalton saat mengobrol. Adegan berpindah ke sebuah kapal. Terlihat seorang pria kaya bernama Ben sedang menerima laporan dari para berandal kelompok Del. Mereka mengatakan satu bodyguard baru di bar menghalangi kegaduhan yang dibuat. Mendengar itu, Ben spontan emosi, sebab rencana Tuk memaksa Frankie menjual murah lahan usahanya jadi lebih sulit. Cerita beralih. Tampak pengunjung ramai berdatangan saat live musik bar ditampilkan. Namun keributan kecil terjadi lagi, dan untungnya perkelahian itu bisa dilerai. Di sisi lain, Dalton terlihat mulai betah menjalani profesi barunya, karena tenaga pengamanan masih dirasa kurang. Esoknya, dia mengajak seorang staf bernama Rev berlatih cara bertarung, demi membuat nyaman tempat kerja mereka. Begitu mendengar ini, Rev menyambut ajakan tadi. Besoknya, Dalton menjalani aktivitas seperti biasa. Saat itu ketenangannya terusik, waktu melihat Del mengawasi Roadhouse dari seberang jalan. Karena tak mau ambil pusing, ia menganggap hal tadi hanyalah sepele. Dan seusai bekerja, Dalton langsung bergegas pulang. Namun lagi-lagi di tengah istirahat, dia bermimpi bertarung menghabisi lawan di laga UFC. Scene berlanjut. Siangnya, Dalton yang ingin menyegarkan pikiran dari mimpi buruk semalam, berniat santuy sebentar di kedai. Kebetulannya, ia malah tidak sengaja bertemu Ellie, dokter yang berkenalan saat di rumah sakit. Keduanya terlihat akrab ketika berbincang. Tapi yang aneh, sepertinya perempuan ini mulai menunjukkan rasa suka. Dan tidak terasa sudah sepekan Dalton bekerja. Waktunya menerima upah. Saat menunggu pembayaran, Frankie menceritakan bar yang dikelola adalah warisan dari pamannya yang meninggal. Karena keasikan mengobrol, keduanya tak sadar jam kerja berakhir. Selanjutnya, Dalton bergerak pulang. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Beruntung ia lompat ke air menyelamatkan diri. Tapi begitu sampai di rumah perahu, dia dikagetkan Del yang menodongkan senapan. Ternyata kendaraan yang hampir menabrak tadi ulah berandal ini. Sementara Dalton yang terdesak, nekat berebut senjata dan menghajar penjahat itu hingga terjebur ke laut. Waktu bersamaan buaya yang memang berhabitat di sana muncul, memangsa preman ini tanpa ampun. Paginya, Dalton melaporkan kejadian semalam pada polisi. Mayat Del yang tewas diserang buaya masih belum ditemukan. Karena hari bertambah siang, ia lantas bersiap bekerja. Di waktu menuju bar, dia dihadang dua kriminal yang memaksa ikut menemui bos mereka bernama Ben. Sementara Dalton yang tidak mengenal orang-orang ini, spontan menolak sambil menghajar sekalian. Merasa penasaran kenapa dirinya selalu diincar, ia kemudian mencari tahu dengan bertanya pada Frankie. Namun sialnya perempuan ini tidak memberi jawaban, seolah ada yang ditutupi. Di tempat berbeda,
Ben menerima laporan dari pengawal jika bodyguard baru Roadhouse bisa jadi penghambat rencananya membangun resort di kawasan itu, sebab lahan milik Frankie jadi susah dikuasai. Di scene bersamaan, Ben mendapat panggilan dari ayahnya bernama Gerald. Karena panik, ia langsung membuang ponsel tadi. Adegan berlanjut, Gerald yang tengah menjalani hukuman di penjara Florida terlihat menghubungi pembunuh bayaran yang bernama Knox. Kriminal ini disuruhnya untuk membantu Ben menyelesaikan masalah yang tidak becus mengurusi bisnis. Beberapa hari berselang, Ellie tampak berkunjung ke rumah perahu menemui Dalton. Wanita ini berencana mengajak bersantai di satu pulau karang, karena keduanya memang saling suka. Saat itu mereka memutuskan untuk berpacaran. Di scene yang sama, terlihat Knox menuju markas para pengawal Ben. Ia langsung merangsek masuk begitu tiba di sana. Kebetulannya tidak lama kemudian, Ben sampai di lokasi yang sama. Karena tidak tahu berandal itu adalah orang suruhan ayahnya, ia lalu mengusir kriminal ini. Namun Knox yang spontan meninju mengatakan, jika Gerald lah yang mengutusnya. Mendengar ini Ben hanya terdiam. Bandit itu lantas menjelaskan, Gerald punya banyak mata-mata yang selalu mengawasimu. Masih di hari yang sama, terlihat Ellie bergegas pergi seusai mengantar Dalton ke dermaga dan secara tidak sengaja dari kejauhan ia melihat dua polisi menggiring pacarnya menuju satu lokasi. Di sisi lain, Dalton yang tidak mengerti telah melakukan kesalahan apa. Kebingungan ketika dibawa menghadap seorang komandan polisi bernama Big Dick. Petugas ini tanpa basa-basi menyuruhnya pergi meninggalkan daerah itu. Begitu mendengarnya, Dalton menolak. Sementara Big Dick yang merasa ancamannya tidak digubris, spontan menghantam. Dan di waktu akan mengeksekusi, Ellie yang membuntuti, datang menghentikan keganasan tadi. Wanita ini terlihat nekat mengajak Dalton untuk segera menjauh. Di tengah perjalanan menuju rumah perahu inilah Ellie bercerita, jika sejak ibunya meninggal, ia memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan sang ayah. Dan Big Dick adalah orang tua dari Ellie. Dia dulu pernah bekerja sama dengan Gerald, pebisnis kaya yang tengah mendekam di tahanan karena tersangkut peredaran narkoba. Sepertinya sekarang ia menjalin kerjasama lagi dengan putra Gerald bernama Ben, orang yang selalu mengganggu ketenangan Roadhouse. Adegan beralih. Di tempat berbeda, dua orang anak buah Ben berencanakan membakar toko buku milik Charlie. Hal ini dilakukan supaya Dalton berhenti kerja di bar, atau semua temannya akan terus diganggu. Sementara Dalton yang tidak mengetahui pembakaran tadi, malamnya bertugas seperti biasa. Tapi yang janggal, Ben datang ke bar hanya untuk menemuinya, dan seusai memperkenalkan diri, bos berandal ini lantas menunjukkan sebuah video pertarungan. Ternyata dalam rekaman terlihat Dalton adalah mantan juara UFC. Ia memutuskan pensiun dari kompetisi setelah tidak sengaja menewaskan seorang lawan tanding dalam arena oktagon. Di scene bersamaan, Ben yang mengetahui emosi Dalton menjadi kacau, segera melangkah keluar. Saat itu, dia memang berniat menyiapkan Knox dan anggota lain untuk membunuh Bang Jago. Dan tanpa buang waktu, Knox langsung bergerak menjalankan perintah bosnya. Kriminal ini spontan memancing kemarahan agar terjadi keributan di antara pengunjung Roadhouse. Di waktu yang sama, Dalton coba mengusir Knox secara baik-baik, namun karena tidak dituruti, akhirnya langsung terjadi baku hantam. Ketika itu dia menghadapi pembunuh bayaran yang juga seorang petarung. Situasi yang bertambah ricuh membuat Dalton memutuskan mengalah. Ia melakukan itu agar keributan tidak menjadi-jadi, serta kerugian yang akan dialami Frankie tak semakin membengkak. Adegan berlanjut. Masih di malam yang sama, Dalton yang merasa selalu jadi incaran para berandal,
tampak bersiap pergi meninggalkan area itu. Di scene bersamaan, Frankie datang menemuinya. Wanita ini melarangnya untuk berhenti bekerja. Sebab jika Ben gagal memaksanya menjual murah lahan bar, maka penjahat itu bisa bangkrut. Karena sumber dana Ben dari meminjam ke rentenir akan dihentikan. Frankie juga meminta maaf telah merahasiakan hal tadi. Namun semua penjelasan ini tetap tak menghalangi niat Dalton. Dan di waktu menuju halte bis, kebetulannya ia melihat kebakaran yang menimpa toko milik Charlie. Untungnya dari info petugas pemadam, sobatnya selamat sedang dirawat di rumah sakit. Saat itu Dalton menduga ini pastilah ulah Ben. Ringkas cerita, Dalton kemudian mendatangi base camp para pengawal Ben, membunuh satu pelaku pembakaran. Dan di waktu akan bergerak menyembunyikan jasad korbannya, ia sempat bertanya pada seorang berandal, di mana Ben berada, karena kriminal ini takut dibunuh juga. Dia lantas menjawab, bosnya sedang menuju area pesisir, mengambil uang pinjaman rentenir untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya, ia bergerak ke pesisir pantai. Dan 2 jam kemudian sebuah heli rentenir mendarat, mengantarkan dana pinjaman lalu bergegas menjauh. Terlihat juga satu orang polisi membawa koper berisi uang untuk disampaikan pada Ben. Namun apesnya, semua dana tadi dirampas Dalton setelah si petugas korup dibuat pingsan. Scene berlanjut. Siangnya Dalton berencana meledakkan kapal Ben dengan dinamit. Kebetulan di saat yang bersamaan Big Dick datang menemui, sambil mengatakan Ellie putrinya telah diculik, dan akan dibebaskan jika Dalton mengembalikan semua uang pinjaman Ben. Dia menjelaskan kabar Dalton mencuri dana tersebut, didapat dari polisi yang disergap malam tadi. Begitu mendengar ini, Dalton bersedia menurut. Ia lantas menyuruh agar Big Dick ke lokasi pertemuan lebih dulu, sebab dirinya akan mengambil dana itu di tempat persembunyian, baru mengantarkannya. Ternyata dia berniat menggunakan speedboat yang dicurinya dari anak buah Big Dick untuk menuju ke lokasi Ben. Singkat cerita, sesampai di tujuan, dia langsung diperiksa para berandal untuk dibawa menghadap Ben. Beruntung saat itu Dalton tak membawa uang rampasan, sebab ia menyaksikan Big Dick tengah duduk santuy di sana, seolah putrinya tidak diculik. Sementara Ben yang emosi menanyakan di mana dana miliknya. Jika tidak dikembalikan, Ellie akan dieksekusi. Mendengar ini Big Dick sontak kaget, karena tidak mengira penculikan terhadap anaknya benar-benar dilakukan. Di saat situasi semakin memanas, tiba-tiba terlihat Knox hampir sampai di lokasi yang sama. Momen ini dimanfaatkan Dalton meledakkan dinamit yang dibawanya untuk menenggelamkan kapal Ben sekaligus membebaskan Ellie, sebab ia menduga pacarnya pasti disekap di lambung kapal. Dan benar saja, seusai melepaskan Ellie, keduanya lantas bergerak cepat menyelamatkan diri. Namun lagi-lagi Knox mengincar untuk membunuh Dalton. Di sisi lain, Ellie tampak disandra Ben yang berusaha kabur. Adegan berlanjut, Knox yang bernafsu menghabisi lawan tidak menyangka jika Dalton bisa naik serta mengambil kendali speedboatnya. Tapi yang konyol, pembunuh bayaran ini terlihat dengan gampangnya dijeburkan ke laut. Ringkas cerita, Dalton bergegas mengejar Ben demi membebaskan Ellie. Beruntung upayanya berhasil. Di scene yang sama, Ellie tampak coba menghentikan laju kapal dengan memukuli si berandal, hingga membuat ketiganya terlibat baku hantam. Saat itu mereka tidak menyadari, kapal melesat kencang menuju Roadhouse, dan sebelum terjadi benturan keras, Dalton bersama kekasihnya masih sempat meloncat ke air. Adegan berlanjut, Ben yang terlempar ke atap bar berusaha turun. Ia bersiap menyerang Dalton yang berjalan mendekat. Tapi sialnya, tembakan si berandal meleset.
Sementara Dalton yang terlanjur kesal sontak menghajar balik. Tidak diduga Knox tiba juga di sana. Pria bengis itu langsung bergerak menghantam memukuli Dalton. Dengan susah payah, ia tetap menghadapi pembunuh bayaran itu. Namun rasa lelah membuat Dalton kewalahan, hingga Knox berhasil melukainya. Di momen kritis inilah Ben berteriak menyuruh si kriminal secepatnya menghabisi Dalton. Dan hal tadi membuat fokus Knox terpecah. Karena tak ingin diganggu keberisikan Ben, dia membunuhnya sekalian. Di scene yang sama, Dalton mengambil kesempatan untuk bangkit menyerang balik, sampai Knox terkapar tak berdaya. Sementara Ellie yang menyaksikan semua kengerian tadi, hanya bisa terdiam. Dan kebetulannya 2 menit berselang Big Dick juga tiba di sana. Petugas ini menyuruh Dalton segera pergi, agar menghindari jerat hukum, karena kemungkinan dituduh telah membunuh Knox. Cerita berlanjut. Esok harinya terlihat Frankie mulai membenahi bar yang berantakan. Sementara di tempat lain, sebelum meninggalkan kawasan ini, Dalton sempat menemui Charlie serta Stephen untuk meminta maaf karena sudah terlibat dalam masalah. Dia juga memberi segepok uang untuk mereka. Dan itu adalah sebagian dana Ben yang dirampas malam kemarin. Di scene akhir, Knox yang dikira sudah tewas, ternyata hanya mengalami koma. Penjahat ini terlihat membuat kekacauan di rumah sakit sesaat sebelum melarikan diri. Film ini bercerita tentang perjuangan melanjutkan hidup seorang mantan juara UFC yang mengalami trauma masa lalu ketika menjalani laga tarung di arena oktagon.